Kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan hari ini mau berkah. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Ini adalah workshop yang ke-10 di tahun 2024. Nah, jadi lumayan. Ke-10. Ya di tempat-tempat lain, di kota-kota lain. Ada Surabaya, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang gitu. Keliling. Ya memang upaya untuk mempopulerkan olah napas ini apa namanya cukup berat, apalagi ini adalah sesuatu yang abstrak. Terus ya kita sebut saja barang baru begitu, bukan barang lama. Mungkin jualan lain gitu kan, senci kita ngajarin cikung, kan orang lebih familiar. Kemudian pranayama itu orang lebih familiar. India gitu kan. Tapi kalau napas ritme itu apa? Nah, kan gitu kan. Jadi orang juga akan ada banyak pertanyaan. Maka saya menulis, saya membuat video, kemudian saya juga menantang akademisi-akademisi untuk membuat karya begitu. Ya alhamdulillah sepanjang perjalanan telah lahir 3 karya dari napas ritme ini. Yang pertama karya magister S2 di Bandung, uji cobanya terhadap atlet-atlet silat PON Jawa Barat. Diajari metode ini untuk sebagai tambahan pengetahuan atletnya, akhirnya bisa menjuarai PON Papua yang ke-20 waktu itu. Kemudian menjuarai SEA Games, lalu menjuarai kejuaraan dunia. Sehingga metodenya dipakai sampai detik ini oleh para atlet silat PON Jawa Barat. Kenapa? Karena bisa reducing stres luar biasa, bisa naikin stamina, bisa misalnya kayak orang habis tanding kan badannya pasti kena benturan, sakit-sakit, bengkak segala macam, kita bisa pulihkan dalam waktu cepat. Orang misalnya ketemu lawan yang mantan juara dunia, pasti kan rada stres lah begitu, takut kan, aduh ini lawanku juara dunia nih, gimana nih? Ya kita bisa turunin stresnya dengan sangat cepat. Sehingga dia bisa bisa pulih lebih cepat dibandingkan orang kebanyakan dengan intervensi napas. Banyak pikiran, kalut, kenapa gini segala macam, ya kita bisa geser gelombang otaknya dari beta ke alfa. Lalu dia harus meditatif, harus membayangkan shadow boxing misalnya begitu. Shadow boxing itu kita merem seakan-akan kita lagi tanding di arena dengan lawan yang begini-begini. Kalau dia mukul saya harus begini, dia nendang saya harus begini. Semua dalam pikirannya aja. Nah kita kondisikan dulu bahwa kejadian-kejadian seperti itu hanya bisa terjadi ketika gelombang otaknya benar. Dalam arti di gelombang otak yang tepat begitu. Kalau gelombang otaknya keliru, maka semua visualisasi nggak ada gunanya. Nggak akan terekam sebagai bagian dari memori pikiran bawah sadar dia. Jadi kita latih napas dulu untuk masuk pada gelombang otak tertentu sebelum nanti dia melakukan shadow boxing. Dan pagi hari, morning heart rate apa segala macam kita ukur, latihan pagi, daya tahan otot semua kita uji. Jadi setelah si atlet itu dipaksa untuk melakukan aktivitas yang di luar batas dia, misalnya melakukan push up sekian banyak, pukul nendang samsak ratusan kali bermenit-menit kan lemes. Capek sekali kan dia, exhausted lah kira-kira begitu, kelelahan. Lalu kita intervensi dia pakai napas, bisa nggak pulih kurang dari 5 menit. Bahkan dipercepat lagi pulih kurang dari 3 menit. Percepat lagi pulih kurang dari 2 menit. Karena batas waktunya itu antar jeda, antar babak itu biasanya cuma 1 menit. Misalnya babak 1, selesai. Kan si atlet pindah masing-masing balik. Lalu dikasih minum apa segala macam. Itu kan 30 detik sampai 1 menit jedanya. Jadi dalam waktu singkat, dia harus bisa diintervensi untuk mengembalikan stamina. Kalau enggak kan pasti dia akan begini kan, akan turun staminanya. Seiring babak kan pasti stamina makin turun. Nggak mungkin seiring babak stamina makin naik, itu nggak mungkin. Pasti seiring babak stamina makin turun. Ya, oh gitu. Coba ya, tak geser ya. Mudah-mudahan bisa. Iya. Ada, ada dilema. Oh ya, ada kabelnya. Ini soalnya settingan dari sininya. Ya cukup lah kira-kira sini. Ya, udah kelihatan ya. Ya, ini settingan dari itunya. Saya nggak tahu. Oke, lanjut ya. Nah, akhirnya dengan cara seperti itu, ya proven, terbukti. Sehingga performa atletnya meningkat drastis. Ya ada banyak, tergantung dengan case-nya kan. Kemudian kita ukur pakai HRV, kita masukin datanya, kita bisa prediksi atlet mana nanti yang bakal juara. Dari peningkatan HRV-nya dan stres rendah. HRV tinggi itu berarti indeks kebugarannya tinggi. Kalau stres rendah, berarti secara mental dan pikiran dia siap tanding.
Karena ada orang yang kebugarannya tinggi, tapi stresnya tinggi. Misalnya, kayak sekarang nih, Pak David nih, misalnya secara indeks kebugaran bagus nih. Tapi begitu dikasih tahu, Pak nanti turun ke arena, lawannya juara dunia. Naik stresnya tuh. Walaupun indeks kebugaran Bapak tinggi, ya kan? Jadi ini kita nggak bisa prediksi, 50-50 mungkin dia bisa menang. Tapi kalau misalnya Pak David nanti turun ke arena, lawannya anak TK, lawannya anak kemarin sore, kira-kira gimana? Nah, PD-nya tinggi. Jadi indeks kebugarannya tinggi, stresnya sangat rendah sekali. Maka atlet ini akan siap dia bertanding dengan performa maksimal. Itu kita bisa prediksi pakai Hervis sampai sebatas itu, sampai setinggi itu tuh prediksinya tuh. Dan bener, ini kenapa kok stres dia tinggi? Kita tanya, kamu ketemu lawan siapa? Itu mas, mantan atlet nasional. Wah gitu, dia ikut tanding lagi. Oh pantes, dia masih baru misalnya begitu. Jadi yang indeks kebugarannya tinggi kemudian stresnya rendah, artinya dia secara mental, fisik, apa segala macam lebih siap untuk tanding dan lebih bisa diprediksi sebagai juara. Kenapa? Karena ya sama kayak tadi, kita ngelawan anak TK atau anak SD gitu kan, ya udahlah sakit-sakit sedikit juga cuman pasti menang gitu. PD-nya tinggi. Nah, sama ketika saya ngukur untuk kanker, ngukur untuk penyakit berat, indeks kebugarannya tinggi tapi stresnya tinggi juga. Nah, itu berarti dia ada sesuatu yang masih di dalam itu belum selesai. Misalnya dalam pikirannya, dalam perasaannya dan sebagainya. Itu belum selesai. Nah, pada titik itu ya stresnya harus turunkan. Nanti kita belajar sini.